Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari anak-anak, pada video kali ini ya kita belajar untuk membahas soal latihan untuk tema 6 ya, untuk siswa kelas 6. Nah, semoga pembahasan video kali ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Nah, mari anak-anak kita coba ya belajar di video kali ini untuk mengerjakan soal latihan PTS ya. Ini soal latihan saja untuk tema 6. Oke, langsung saja kita kerjakan. Nomor 1 PPKN ya, KD 3.2. Setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hendaklah kita melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, kemudian menerima hak kita. Seperti saat kita hidup bermasyarakat dengan titik-titik. Berarti kita telah melaksanakan kewajiban di masyarakat. Nah, karena setiap warga berhak mendapatkan kenyamanan. Nah, ini kata kuncinya kenyamanan ya anak-anak ya. Nah, maka yang berkaitan dengan kenyamanan adalah D ya, tidak membunyikan petasan ya. Nomor 2. Selain kewajiban, siswa juga memiliki hak di sekolah. Reni selalu datang tepat waktu ke sekolah. Reni mengerjakan seluruh tugas sekolah dengan baik. Reni pun bersikap hormat dan menghargai ketika berinteraksi dengan temannya. Reni sering mendapatkan nilai yang memuaskan. Cerita ini merupakan hak dari Rani. Ya, yang merupakan hak dari Rani adalah mendapatkan nilai dari guru ya. Jadi jawabannya adalah B. Oke, lanjut sekarang untuk nomor 3. Pemerintah telah melaksanakan program sekolah gratis baik di sekolah negeri maupun di swasta ya. Nah, setiap siswa berhak mendapat pendidikan. Nah, ini pernyataan ini diatur dalam pasal. Nah, yang mengatur tentang pendidikan anak-anak ya, berarti ini pasal 31 ayat 1 atau jawabannya adalah D untuk nomor 3. Lanjut nomor 4. Sebagai wujud negara demokrasi, bisa diadakan musyawarah pembentukan ketua kelas. Nah, kegiatan ini berupa voting atau pengambilan suara terbanyak. Nah, setiap siswa mempunyai titik-titik untuk dipilih dan memilih. Nah, maka jawabannya bisa kita isi ya anak-anak ya. Jawabannya adalah hak anak-anak ya. Nah, setiap anak itu memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ini untuk nomor 4. Nomor 5. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2 berbunyi, ketentuan-ketentuan perpajakan dalam merupakan landasan pengumputan pajak ditetapkan dengan undang-undang. Nah, penghasilan Pak Yono, Pak Mario, ini 5 juta ya, dipotong pajak 5% setiap bulan. Nah, pajak ini disebut dengan pajak penghasilan. Kepemilikan bangunan dan rumah juga dikenakan pajak. Nah, pajak ini disebut, nah ini anak-anak ya jawabannya, dikenal dengan nama PBB anak-anak ya. PBB itu singkatan dari pajak bumi dan bangunan ya. Ini PBB. Oke, nomor 6. Amin rajin beribadah ke masjid. Nah, Anton tetangga Amin pergi ke gereja untuk beribadah. Made berkawindu melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Di kampungnya tersedia masjid dan gereja dibangun oleh pemerintah daerah. Mereka saling menghargai dan hidup rukun. Nah, tuliskan 3 hak rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Ini berkaitan dengan kebebasan memilih agama anak-anak ya. Nah, kebebasannya bisa ditunjukkan di ini ya. Jadi, bebas memilih dan memeluk agama, kemudian merdeka dan bebas dalam menjalani ibadah, serta bebas dalam menjalankan ibadah. Ini pada jawaban nomor 6 ya. Sekarang kita lanjutkan untuk bahasa Indonesia. KD 3.7 ya. Perhatikan paragraf berikut. Nah, judul yang tepat untuk paragraf di atas ya. Kabupaten Magelang merupakan wilayah dengan potensi bencana yang lumayan tinggi. Hal tersebut terlihat dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Magelang tentang bencana yang terjadi di tahun 2020. BPBD mencatat setidaknya ada 65 bencana yang terjadi di Magelang. Bencana paling banyak berupa tanah longsor, jumlahnya mencapai 45 kejadian. Bencana juga sering adalah angin kencang, jumlah 13 kejadian. Judul yang tepat ini berarti ini anak-anak ya B ya. Tingginya bencana alam di Magelang ya. Oke, nomor 2. Perhatikan tabel berikut ya. Ada beberapa ide pokok topik yang sesuai dengan pokok informasi dalam tabel.
Nah, ini untuk nomor 2, ini bisa kita ini ya, bencana banjir di Jakarta ya. Mengapa? Karena ini satu, poinnya adalah peristiwa banjir di Jakarta, kemudian penyebab dan cara pencegahannya. Untuk nomor 2 seperti ini jawabannya. Lanjut nomor 3. Perhatikan paragraf berikut ya. Ide pokoknya ya, kita diminta untuk mencari ide pokok. Merokok berdampak buruk bagi kesehatan seseorang. Sebenarnya sudah ada peringatan tentang bahaya rokok bungkus yang ada di bungkus rokok ya, yakni tulisan rokok membunuhmu. Nah, maksud tulisan ini adalah merokok dapat menyebabkan beberapa penyakit yang mematikan, di antaranya kanker, penyakit jantung, paru-paru, dan lain-lain. Nah, ide pokoknya berarti ini anak-anak ya, rokok atau bahaya rokok untuk kesehatan ya, jawabannya C. Kemudian lanjut nomor berikutnya, nomor 4 ya. Bahaya jajanan tidak sehat di sekitar sekolah. Nah, ini pertanyaannya adalah kata kunci yang tepat di dalam teks tersebut. Nah, kalau ada kata kunci ya kita tidak usah rumit anak-anak ya, maka kita cari judulnya saja ya, bahaya jajanan tidak sehat. Nah, jadi jawabannya ini anak-anak ya, bahaya jajanan yang tidak sehat. Nah, ini untuk jawabannya anak-anak ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 5. Kalimat utama pada paragraf di atas. Nah, ini. Nah, kalimat utama sering dijumpai di akhir dan di awal ya. Nah, untuk bacaan ini kalimat utamanya ini anak-anak ya, berada di awal kalimat. Pengawasan Badan POM dalam 5 tahun terakhir menunjukkan masih banyak jajanan anak-anak yang tidak sehat ya. Ini jadi jawaban nomor 5. Ini ya jawabannya ya. Oke. Ini untuk jawaban pada soal nomor 5. Kita lanjut untuk nomor 6. Ya, ini ada sebuah paragraf ya. Tuliskan ya, kalimat utama pada paragraf pertama ya. Kita baca terlebih dahulu paragraf pertama ya. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, ini jawabannya ini ya. Nah, ini anak-anak ya, kalimat utamanya. Mengapa demikian? Karena kalimat berikutnya ini merupakan penjelasan dari kalimat yang pertama. Nah, maka kalimatnya seperti ini ya. Ini Pak Guru paste terlebih dahulu. Nah, ini untuk kalimat utamanya ya pada jawaban nomor 6. Oke, lanjut berikutnya untuk IPA ya. IPA KD 3.2. Masa transisi dari masa anak ke dewasa ditandai dengan munculnya tanda-tanda seksual sekunder maupun bereproduksi dalam tandai dengan perubahan pada hormon. Perubahan fisik maupun perubahan psikologis disebut dengan masa pubertas tentunya ya. Jawabannya adalah B. Nomor 2, perhatikan tabel di bawah ini ya. Ini ada tabel ciri-ciri pubertas. Nah, ciri primer dan sekunder pada laki-laki. Nah, anaknya ya. Pada laki-laki nah ditunjukkan dengan nomor 2 dan 3 atau jawabannya adalah C. Oke ya, untuk nomor 2. Lanjut nomor 3. Perhatikan tabel berikut ya, perubahan pasangan fisik yang terjadi pada remaja dan perempuan. Nah, ini ditunjukkan oleh D anak-anak ya. Nah, ini 3, suara berat. Kemudian ini ya, kemudian tumbuh jakun, kemudian jerawat, mimpi basah, dan menstruasi. Nah, ini ya, untuk nomor 3 jawabannya adalah D anak-anak ya. Nomor 4, pada masa pubertas setiap anak mengalami perubahan tubuhnya, baik terdapat anak laki-laki maupun perempuan. Masa pubertas secara sekunder ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, saat mengalami mimpi basah, laki-laki telah mampu memproduksi sel reproduksi ya. Nah, ini dikenal dengan nama yaitu sel sperma anak-anak ya. Ini Pak Guru tulis terlebih dahulu. Nah, ini. Nah, ini jawabannya adalah sel sperma. Nah, kita lanjut sekarang nomor 5 ya. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Alif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan dari segi umur. Udin lebih muda ya daripada Arif. Nah, Arif memasuki masa puber. Nah, ini terlihat dari wajahnya yang sudah mulai. Nah, ini wajah ya, berarti bisa kita isi dengan ini anak-anak ya. Kumis ya atau jambang ya. Karena ini lebih ke wajah jadi kumis atau jambang. Oke, lanjut berikutnya nomor 6. Bagas dan Gia memasuki masa pubertas.
mereka tidak lagi kanak-kanak, sekarang mereka telah beranjak remaja. Sebutkan masing-masing 3 perbedaan masa pubertas Bagas dan Gea. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di sini ya, ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan pubertas pada perempuan. Nah, ini anak-anak nanti bisa mengambil beberapa jawaban yang mudah saja ya. Nah, ini untuk jawaban IPA pada soal nomor 6. Oke, sekarang kita lanjut pada soal IPS ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Nah, pernyataan di atas yang merupakan makna proklamasi. Ya, makna proklamasi ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah ini dia. Bangsa Indonesia memiliki kedudukan dan derajat yang sama dengan negara lain. Nah, ini jawabannya adalah ini ya, D. Atau jawabannya adalah 4 anak-anak ya. Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Penerapan makna proklamasi berdasarkan gambar ya. Di kegiatan upacara maka jawabannya adalah A ya, mengikuti upacara bendera. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Tokoh tersebut ini adalah Muhammad Hatta ya. Nah, tokohnya adalah menyusun naskah proklamasi. Ini tugasnya, perannya saat peristiwa proklamasi. Nomor 4, kita harus memiliki sikap adil, cinta tanah air ya, membina persatuan dan kesatuan setelah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, upaya mempertahankan kemerdekaan. Contohnya, nah ini sangat banyak anak-anak ya, bisa kita isi dengan belajar giat ya, atau mengisi kemerdekaan dengan semangat. Nah, itu juga boleh. Oke, nomor 5. Indonesia merupakan negara besar yang sampai saat ini masih banyak warganya miskin. Nah, menyikapi hal tersebut, maka sebagai warga Indonesia salah satu upaya mengembangkan kehidupan berbangsa sejahtera yaitu dengan menyediakan titik-titik untuk mengurangi angka pengangguran. Nah, maka untuk mengurangi angka pengangguran perlu adanya lapangan pekerjaan ya. Nah, ini jawabannya, lapangan pekerjaan. Oke, nomor 6. Setiap kemerdekaan 17 Agustus, siswa SD Pucang Sawit selalu mengadakan kegiatan lomba. Diakhiri dengan puncak kegiatan upacara bendera. Nah, apa saja yang bisa dilakukan seorang siswa dalam mengisi kemerdekaan? Nah, untuk mengisi ya bisa kita tuliskan seperti ini ya anak-anak ya. Ya, dengan rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama, mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan seterusnya ya. Nah, ini untuk jawaban pada soal nomor 6 IPS ya. Oke, lanjut sekarang untuk SPDP. Perhatikan gambar berikut. Ya, ini ada gambar poster. Berdasarkan tujuannya, reklame termasuk jenis reklame ya, karena ini berdasarkan tujuannya anak-anak ya, maka ini non komersial ya. Jawabannya non komersial ya, tidak untuk dijual atau untuk niaga, karena ini sifatnya adalah penyuluhan. Oke, nomor 2. Interval C mayor yang benar ditunjukkan oleh nomor 2 anak-anak ya. Nada F ke G adalah jaraknya 1. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Ini tari merak ya. Pernyataan sesuai dengan tari merak adalah, nah ini jawabannya A ya. Tari ini dapat dibawakan secara tunggal maupun secara kelompok ya. Oke, nomor 4. Perhatikan interval berikut ya. Ada D, E, FIS, G, A, B. Nah, titik-titik ini ya kita diminta untuk mengisi titik-titik agar menjadi tangga nada D mayor yang benar. Maka ini jawabannya adalah cis anak-anak ya. Nah, ini cis ya. Oke, nomor 5. Tari Saman merupakan salah satu kreasi daerah berasal dari Nangro Aceh Darussalam. Nah, tari Saman menggunakan 2 unsur gerakan yaitu tepuk dan dada. Tepuk tangan dan tepuk dada ya. Nah, mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawan dan seterusnya. Nah, berdasarkan jumlah penarinya, tari Saman merupakan jenis tari yang dilaksanakan dengan cara berkelompok. Nah, ini ya. Di jenis tari berkelompok. Oke, lanjut. Nomor terakhir ya, perhatikan reklame berikut. Jenis informasi yang dapat diperoleh dari reklame di atas. Ya, ini di reklame ini kita diminta untuk bayar pajak, bisa dilakukan di bank, ATM, ataupun di pos. Nah, maka informasinya adalah membayar pajak dapat dilakukan di bank atau
ATM, atau pos. Nah, ini anak-anak ya, untuk jawaban pada soal nomor 6. Nah, demikian dari Pak Guru ya untuk pembahasan tema 6 lah, latihan untuk evaluasi anak-anak. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pembahasan materi yang berikutnya akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya ya. Demikian dari Pak Guru, terima kasih. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.